Sejauh mengemuka tiga kandidat calon presiden menuju Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dari tiga tokoh itu, Fachri Hamzah menilai Prabowo sebagai calon presiden paling mantap. Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu punya beberapa alasan untuk penilaiannya tersebut. Tapi memang, di atas kertas, dari penerawangan saya, itu yang akan mengambil banyak untung itu adalah Prabowo, karena dia yang paling stabil sebenarnya, kata Fachri Hamzah dalam sebuah acara dialog politik di Jakarta, Selasa, 2 Mei 2023. Alasan pertama, kata Fachri Hamzah, Prabowo Subianto merupakan pemimpin atau ketua umum partai politik peserta pemilu, yakni Partai Gerindra. Beda dengan Ganjar maupun Anies, yang bukan pemimpin partai politik. Alasan kedua, Prabowo merupakan kandidat presiden dari partainya sendiri, Gerindra. Tidak seperti Anies Baswedan, yang menjadi bakal calon presiden dari partai yang ia bukan kadernya. Jadi kalau tadi dikatakan Prabowo kayak layangan putus, enggak. Menurut saya, dia yang paling mantap. Pertama, dia ketua umum, dia kandidatnya, calon presiden, dan dia hanya perlu satu partai untuk berkoalisi. Dari semua partai, dia bisa ambil, kecuali PPP, papar Fachri Hamzah. Alasan ketiga, Fachri Hamzah melihat gerakan Prabowo jelang Pilpres 2024 cukup elegan. Hal itu akan dinilai masyarakat secara baik menurut Fachri Hamzah. Saya termasuk yang melihat langkah-langkah Pak Prabowo itu elegan loh. Dia nggak mau masuk terlalu jauh. Ini luar biasa, akan dibaca rakyat paling tidak ambisius, ucap Fachri Hamzah. Di sisi lain, Fachri Hamzah memandang rekonsiliasi Prabowo dengan Presiden Joko Widodo usai pertarungan mereka di Pilpres 2019 telah menyelamatkan semua pihak. Meski banyak pihak yang turut menilai rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo kontroversial, Fachri Hamzah melihat sisi berbeda. Fachri menganggap rekonsiliasi tersebut sebagai monumen. Karena apa? Karena dia telah terbukti sedikit banyak meskipun banyak kontroversinya, menyelamatkan kita dalam transisi ini, ujar Fachri. Alasannya, Fachri menuturkan bahwa rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 tak mudah dari sisi Jokowi dan Prabowo. Kedua tokoh, bagi Fachri Hamzah harus meyakinkan pendukung masing-masing. Apalagi, setelah rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, terjadi krisis yang melanda dunia. Sebagian negara hancur menghadapi krisis yang berlangsung, sementara Indonesia tidak. Salah satunya berkat kestabilan politik di dalam negeri usai kedua pemimpin melakukan rekonsiliasi.